Pagi itu, Bu Narmi sedang mencuci baju di pinggir sungai. Pandangannya teralih oleh kilatan cahaya hijau di balik semak-semak. Karena penasaran, Bu Narmi mendekati semak-semak itu. Ada garis kuno berwarna hijau. Bu Narmi langsung membawa garis itu dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, dia menyembunyikan garis itu di bawah kasur. Namun keesokan harinya, ada seorang pemuda tampan datang mengetuk pintu rumah Bu Narmi. Ternyata pemuda itu sedang mencari garis hijau. Bu Narmi segera menyuruhnya masuk dan Bu Narmi bertanya, apakah garis kuno itu mahal? Pemuda itu menjawab, kalau garis itu adalah milik temannya. Dan siapapun yang menemukan kan diberi imbalan yang sangat banyak. Mendengar itu, Bu Narmi tampak bahagia. Kini keduanya bercakap dengan santai. Tepat pada saat itu, anak Bu Mira pulang dari sekolah. Dia menyuruh Mira menyapa pemuda itu. Namun Mira hanya diam. Karena yang Mira lihat ibunya sedang mengobrol sendiri. Sejak saat itu tingkah laku Bu Narmi nampak aneh. Dia sering terlihat mengobrol sendiri. Akhirnya Mira bercerita ke temannya dan mengajak temannya mengintip. Ternyata temannya juga melihat Bu Narmi berbicara sendiri. Akhirnya Mira memberanikan diri menegur Bu Narmi. Namun Bu Narmi malah memarahi Mira dan memilih melanjutkan obrolannya. Setelah ayahnya pulang kerja, Mira menceritakan tingkah laku aneh ibunya. Keesokan harinya, suami Bu Narmi, Pak Tono, pura-pura berangkat bekerja seperti biasa. Namun diam-diam dia pulang ke rumah. Dan benar kata Mira, ibunya suka berbicara sendiri. Bahkan dia juga membuatkan kopi. Padahal di situ jelas tidak ada tamu sama sekali. Akhirnya Pak Tarno menegur Bu Narmi. Namun Bu Narmi marah. Dia beralasan kalau pemuda itu adalah teman sekolahnya dulu. Karena malas berdebat, akhirnya Pak Tarno mencari cara lain. Dia mengunjungi dukun di desanya. Sampai di sana dia menceritakan tentang tingkah laku istrinya. Dukun itu berkata, istri bapak sedang didekati dua gendruwo. Gendruwo itu menyamar menjadi pemuda tampan. Dan istri bapak telah mengambil pusaka mereka. Kini mereka ingin mengambilnya kembali. Buanglah keset di depan rumah kalian. Di keset itu ada bulu bekas mereka. Mereka menggunakannya sebagai penanda rumah kalian. Dan pakaikan kalung ini ke leher istri bapak. Tarno mengikuti saran dukun itu dan segera pulang. Dan benar, keesokan harinya Bu Narmi bertingkah normal seperti biasa. Namun suatu hari, saat Bu Narmi sedang mencari rumput, tiba-tiba dia mendengar ada seseorang memanggil namanya. Setelah dicari, ternyata itu suara dari pemuda kemarin. Pemuda itu meminta Bu Narmi membuang kalung itu. Tanpa pikir panjang, akhirnya Bu Narmi membuang kalung itu. Hari mulai gelap, namun Bu Narmi belum pulang. Mira dan Pak Tarno khawatir. Akhirnya mereka meminta bantuan warga untuk mencari Bu Narmi. Di ladang tempat biasanya Bu Narmi mencari rumput, mereka menemukan sepasang sandal dan kalung Bu Narmi. Akhirnya Pak Tarno mendatangi kembali rumah dukun kemarin. Setelah menceritakan semuanya, dukun itu berkata, istrimu telah dibawa dua gendruwo itu. Dia dibawa ke puncak gunung. Di puncak gunung itu ada dua pohon beringin besar. Istrimu dibawa ke salah satu pohon itu. Akhirnya keesokan harinya, Pak Tarno dan warga pergi ke gunung itu. Karena medan yang cukup berat, mereka sampai puncak gunung. Matahari mulai terbenam. Dan ternyata benar, di salah satu pohon beringin ada sosok wanita. Dan wanita itu adalah Bu Narmi. Berkat bantuan warga, akhirnya mereka dapat menurunkan Bu Narmi. Sesampai di rumah, Bu Narmi menceritakan kalau dia bertemu dengan pemuda itu. Pemuda itu menyuruh Bu Narmi membuang kalungnya dan mengajak Bu Narmi ke rumahnya. Rumahnya terlihat megah bak istana. Bu Narmi dijamu dengan makanan yang sangat enak. Namun setelah makan selesai, rumah yang megah itu berubah menjadi hutan. Pemuda yang semula tampan itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Bu Narmi sangat ketakutan. Beruntung warga segera menemukannya. Bu Narmi juga bercerita kalau dia menemukan garis kuno dan menyembunyikannya di bawah kasur. Keesokan harinya Pak Tarno dan Bu Narmi mengembalikan garis itu. Kini hidup mereka kembali normal seperti semula, tanpa gangguan dan ancaman dari gendruwo itu. Dan akhirnya mereka bisa hidup dengan bahagia dan tenang.